Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila dengan NIM 24 WSP 041 dari jurusan Otomasi Sistem Permesinan. Selanjutnya, sebelum masuk kita di sini ada topik pembahasan. Yang pertama, tujuan proyek, kedua, pengertian PLC, ketiga, perbedaan dan persamaan, keempat, komponen utama PLC, kelima, sejarah PLC, keenam, kelebihan PLC dibandingkan relay konvensional, ketujuh, klasifikasi merek atau tipe PLC, 8, prinsip kerja pengontrolan farwas, reverse motor induksi 3 fasa, 9, wiring rangkaian daya kontrol dan tabel input, output dan listnya, 10, ladder diagram, 11, dokumentasi, 12, kesimpulan. Merancang pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fasa dengan PLC. Tujuan proyek yang pertama, mengontrol arah putaran motor maju dan mundur secara otomatis. Kemudian yang kedua, mengganti sistem relay yang rumit dengan PLC yang fleksibel. Ketiga, memastikan keamanan dengan sistem interlock mencegah hubungan singkat. Pengertian PLC. Di sini pengertian PLC ada yang menurut organisasi NEMA, di mana komputer digital di industri yang dirancang tanggung untuk mengontrol proses manufaktur. Kemudian penekanan definisi NEMA adalah pada konteks aplikasinya di industri, PLC harus ditanggung, artinya tahan terhadap kondisi lingkungan pabrik seperti suhu ekstrim, debu, lebat, dan getaran. Fungsinya untuk kontrol proses yang membutuhkan keandalan tinggi dan kemudahan diagnosis dan kerusakan. Kemudian menurut ahli, komputer khusus yang menggantikan panel kontrol relay dan tradisional. Definisi ini lebih sederhana dan menekankan pada sejarah serta fungsi dasar PLC. PLC dilihat sebagai evolusi dan panel kontrol yang penuh dengan relay, timer, dan counter yang terhubung oleh kabel. PLC ini memadakan sebuah fungsi itu ke dalam sebuah komputer khusus. Perbedaan pengertian PLC. Yang pertama ada NEMA. NEMA ini menekankan aspek aplikasi di industri dan keandalan. Definisi ini bersifat makna, menjelaskan peran PLC dalam ekosistem manufaktur modern. Kemudian kedua, ahli. Ini menurut ahli menekankan fungsi pengganti relay. Definisi ini berfungsi praktis dan iteratif, menjelaskan nilai dasar mengapa PLC diciptakan. Kemudian persamaan kedua definisi ini sepakat bahwa PLC adalah sebuah komputer khusus untuk kontrol, baik dalam NEMA maupun para ahli melihat PLC bukan sebagai komputer biasa, tetapi sebagai perangkat yang dikhususkan untuk tugas-tugas kontrol industri. Nah, di sini ada komponen utama pada PLC. Yang pertama ada CPU, Central Processing Unit. Otak dari PLC bertugas menjalankan program, kontrol, melakukan perhitungan, dan berkoordinasi kerja semua modul lainnya. Kemudian kedua ada power supply. Power supply ini sebagai catut daya, mengubah tegangan asal listrik industri, misalnya 220 PAC, menjadi tegangan DC rendah, misalnya 24 PDC, yang diperlukan untuk menyalakan CPU, modul input, dan modul outputnya. Dan yang ketiga, modul input menerima signal dari perangkat di lapangan seperti tombol tekan, sensor proximity, limit switch, dan mengubahnya menjadi signal digital yang dapat dipahami oleh CPU. Kemudian yang keempat ada modul outputnya, menerima perintah dari CPU dan mengaktifkan perangkat di lapangan seperti kontaktor motor, lampu indikator, solenoid, dan valve dengan mengirimkan sinyal tegangan atau arus. Kemudian yang kelima, 5 unit programmer, misalnya merupakan komputer PC atau laptop yang diinstal
dengan softwarenya khusus untuk menulis, menguji, dan mengunduh program logika ke dalam memori VLC. Sejarah PLC. Sebelum 1968, sistem kontrol industri menggunakan ribuan relay timer dan counter yang dihubungkan dengan kabel. Sistem ini sangat rumit, memakan banyak ruang dan sulit untuk diubah atau dicari kerusakannya. 1968, Dickie Morland menciptakan konsep PLC. Penemuan dipicu oleh permintaan dari General Motor atau GMM yang membutuhkan sistem kontrol yang fleksibel dan mudah diubah untuk diproduksinya tanpa harus merubah seluruh wiring. 1969, PLC pertama di dunia, sistem Modifone 084, kepanjangan dari modular digital controller yang dipasarkan dan sukses menggantikan sistem relay yang kompleks. 1970, sekarang PLC berkembang pesat, ukurannya mengecil, kapasitas dan kecepatannya dan meningkat, serta kemampuan komunikasinya bertambah seperti internet IoT, menjadikannya tulang punggung otomatis industri modern. Yang PLC dibandingkan relay dan konvensionalnya. Yang pertama, fleksibilitas. Programan mudah diubah dan disesuaikan tanpa perlu mengganti perangkat keras. Kemudian kedua, ukuran lebih keempat MB ruang dibandingkan dengan banyak relay atau rangkaian fisik. Kecepatan, akurasi tinggi, kemudahan diagnostik dan pemeliharaan. Integrasi dengan sistem ini lain dapat terhubung komputer, SCADA dan jaringan industri. Klasifikasi merek atau tipe PLC, di mana berdasarkan ukuran. Kedua, PLC mikro, kecil, untuk kapasitasnya dengan jumlah ion input dan outputnya sedikit hingga 28 titik. Contohnya Siemens logo. 3, PLC kompat medium, memiliki CPU dengan jumlah input dan outputnya dalam satu unit untuk aplikasi menega. Contoh Omron CPIE, Schneider Electric, Medison M221. Terakhir, PLC ROP atau besar, terdiri dari rat chassis yang diisi modul-modul terpisah, CPU, input dan output sesuai kebutuhan untuk sistem yang kompleks dan terdistribusi. Contohnya Siemens S7, merek terkenal di Eropa Siemens, di Amerika ada Allied Branden, Jepang Mitsubishi, Taiwan Korea Delta Electric. Prinsip kerja pengontrolan forward reverse. Motor induksi 3 fasa. Pertama, tekan PB start. PLC mengalihkan kontaktor forward ke kontaktor motor, berputar selama 8 detik. Motor berhenti lagi selama 5 detik. PLC mengalihkan kontaktor reverse, maka motor berputar selama 8 detik. Motor berhenti lagi selama 5 detik. Siklus ini diulang selama 3 kali, lalu PLC mengalihkan buzzer sebagai tanda bahwa selesai. PB reset, sistem ini mengulang dari awal. PB stop menghentikan seluruh proses. Di sini ada wiring diagram daya kontrol dan tabel input dan output dan listnya. Di sini input dan iOS-nya, listnya ada PB star, tipenya itu D1, address-nya itu 0.01, push button normal offering untuk mengaktifkan sistem. Kemudian PB stop, tipenya itu D1, address-nya itu 0.03, push button normal offering untuk menghentikan sistem. Kemudian PB reset, di sini ada tipenya D1, address-nya itu 0.05,
Husbanden normal offeng untuk mereset sebuah sistem. Di sini ada kontaktor forward, tipenya itu D0, addressnya 100.07, kontaktor 220 VAC untuk motor berputar secara forward atau normal. Kemudian kontaktor reverse, tipenya itu DO, 100, addressnya 100.6, kontaktor 220 VAC untuk motor berputar secara reverse atau kemudian ada buzzer, tipenya DO, addressnya 100.5, buzzer HOR 220 VAC untuk indikator larang. Di sini ada juga leader diagram, ada PB start, PB stop, kemudian ada juga dokumentasi. Kesimpulan, PLC telah terbukti sebagai solusi kontrol yang andal, fleksibel, dan efisien dibandingkan sistem relay konvensional. Kemampuan untuk diprogram ulang memberikan keunggulan strategis dan menghadapi perubahan proses produksi. Kedua, aplikasi kontrol motor forward reverse adalah contoh sempurna yang menunjukkan bagaimana PLC mengimplementasikan logika kontrol yang kompleks dengan interlock yang aman dengan cara lebih sederhana, rapi, dan mudah dirawat. Keunggulan utama PLC terletak pada kemampuannya untuk menggantikan ratusan komponen fisik, relay, dan kabel dengan sebuah program software yang secara drastis mengurangi ukuran panel, biaya pemasangan, dan waktu troubleshooting. Itulah saja sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.